dalam kitab-kitab hadis itu tentang kaifiyat salat itu sangat detail, sangat rinci. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dia mengangkat kedua tangannya, ya, rafa'a yadaihi hadwa min kibai, dijelaskan itu mengangkat yadaihi kedua tangannya hadwa min kibaihi di depan bahunya, jelas itu ada. Rafa'a yadaihi baina udunai, Rasulullah mengangkat kedua tangannya baina udunai, antara telinganya, itu jelas. Dan dia menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat, itu jelas. Bagaimana kita evaluasi kaifiyat salat kita di samping itu juga kehusuan. As-salatu yunaji rabbah, salat itu yunaji rabbah, bermunajat dengan Allah. Dijelaskan yukhatib duna wasitah, berdialog tanpa perantara. Bagaimana kita ketika kita berbicara dengan pimpinan kita, berbicara dengan atasan kita, tentu penuh dengan kehusuan. Tapi ketika kita sholat, itu ternyata sangat susah sekali untuk bisa khusyuk dalam sholat. Atau kadang-kadang mungkin karena kita tidak paham makna khusyuk. Banyak ulama menjelaskan tentang makna khusyuk, tapi ada yang penjelasan sangat-sangat sederhana tapi cukup, ya, memberikan pemahaman secara utuh. Khusyuk itu dia jelaskan, khusyuk itu hudurul qalbi, hadirnya hati. Ketika kita hadir di majelis ta'lim, hudurul qalbi, tidak hanya fisiknya yang hadir di sini, hatinya juga hadir. Banyak fisiknya hadir di sini, duduk di majelis, tapi hatinya ada yang ke pekerjaan di rumah, ada yang ke hal-hal lain. Jadi kita berhadapan dengan Allah secara fisik, juga hati kita. Itu makna al-khusyu' yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, khatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sementara itu dulu disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita ke depan juga ini akan mencoba, ya, mengetahui hal-hal berkaitan dengan bagaimana kaifiyat sholat secara detail, secara rinci, berdasarkan apa yang disampaikan di dalam hadis-hadis, ya, tentu yang sahih berkaitan dengan kaifiyat sholat dan bacaan-bacaannya seperti apa, bacaan seperti apa. Karena kita paham bahwa sholat itu, sekali lagi jelaskan, ini bukan istihad Nabi, tapi ini langsung diajarkan, dipandu oleh malaikat Jibril. Rasulullah menyiapkan sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini betul-betul kita tidak bisa mengira-ngira, ya. Itu bukan kapasitas kita, ya, karena salat itu yunaji rabbah. Ya, mudah-mudahan, ya, kita bisa memperbaiki salat kita
kualitas ibadah kita, karena nanti Allah juga akan menilai kita dalam dua hal, baik secara kuantitatif juga kualitatif. Ada hisab, ada hitungan, mungkin kuantitatif, tapi ada mizan, ada timbangan, bobot berat amal kita, kualitas ibadah yang kita lakukan. Tentu kita tidak meremehkan kuantitatif, apalagi kualitatif. Kita perbaiki kuantitatifnya juga kualitatif, dari volumenya juga dari kualitas ibadah kita. Itu saja, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kehilapan dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menyampaikan akhir hayat kita dalam husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.